pertama Iya kita break episode kedua di sini. Oke, selamat malam semua. Baru live 10 juta penonton nih. Oke, semoga teman-teman hari ini tetap bahagia dan sehat ya, walaupun capek ya. Sudah malam dengan aktivitas harian, apalagi nih hari Jumat. Gak apa-apa, ada weekend besok. Tapi yang tetap beraktivitas besok tetap semangat ya. Yang masih bekerja di jam 20.00 WITA ini, semoga tetap bersemangat apapun aktivitas kalian. Pertama, selamat datang di break episode kedua. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, break ini merupakan salah satu konten kami Iya, di mana kami akan mengobrol dengan peneliti mengenai hasil penelitiannya. Hari ini kita temanya tentang pet attachment ya. Jadi hari ini kita akan kedatangan kakak pecinta kucing. Langsung saja saya persilahkan dulu kakaknya ya masuk. Mana ya? Maaf ya. Oke. Kanizar. Halo. Bismillah, bagus jaringan. Halo Kanizar. Ya, Kedengaran suaraku kak? ya kedengaran nih. Ya. Saya kedengaran nih. Oke, langsung Muki. Saya persilahkan hari ini kita akan mengobrol tentang pet attachment dengan Kak Nizar. Boleh Kak Nizar perkenalkan diri dulu. Oh, saya yang perkenalkan diri ya. Oke, halo, saya sapa dulu teman-teman. Udah ada. Oh, udah ada. Oke, kalau gitu perkenalkan saya. Oh, ada ya, Kak Dada. Halo Kak Dada. Perkenalkan Halo kakak-kakak semua yang telah bergabung. nama saya Muhammad Nizar. Pendidikan terakhir di S1 Psikologi UNM. Panggil saja Nizar. Mungkin cukup guys. So, bagaimana kita mulai kah atau tunggu dulu? Hmm, Bagaimana menurut kamu kita tunggu-tunggu orang atau biar deh bicara maki saja karena nanti langsung tersave di Instagramnya Iya kak, Ya, ya, ya. sambil menunggu maki juga. Oke, sudah bisa bisa. Karena tuh kak ini sekarang Instagram ada batas waktunya. Oh iya Jadi ya, kalau sampai batas waktunya terhenti sendiri ki. tidak ada durasinya. Oke, kalau begitu. Oke deh. Langsung saja terima kasih Kanizar yang eh, bersedia hari ini diwawancarai ngobrol bersama saya Iya. Hari ini break episode kedua nih kakak. Nah, terus tadi Kanizar sudah memperkenalkan diri kalau Kanizar dari Fakultas Psikologi, lulusan psikologi. Kak, dari awalnya nih dulu saya tanya di kenapa akhirnya kita pilih dulu itu psikologi? Apakah itu pilihan tak memang atau ada arahan orang tua kak, guru kak, ikut-ikut ke teman tak kak? Aduh, berat ini jawabannya. Oke, eh, Aduh, aduh, aduh. kalau Masih pertanyaan pertama kalau ini. kalau menurut saya dulu mungkin bisa saya bilang saya salah jurusan kali ya kalau saya awalnya begitu. Karena kemarin rencana itu saya ini kan mau daftar eh, polisi, nah cuman itu tidak lulus jadi akhirnya searching-searching tentang jurusan-jurusan dapat psikologi. Awalnya saya kira tidak ada hitung-hitungan lagi. Awalnya itu, bilang, wah psikologi mudah karena tidak ada yang hitung-hitungan, tidak ada yang statistik-statistik. Nah, tapi sampai di dalam ternyata, ya
sedikit gila lah. Mungkin itu alasan saya yang pertama. Tapi akhirnya bisa diselesaikan juga. Tapi setelah itu orang tua mendukung GP Henta. Ya, orang tua 100% mendukung. Kecil suaraku kak. Enggak, oke. Jelas, jelas. Ada. Oke. Eh, terus masuk makin di psikologi akhirnya yang awalnya ini nih pilihannya. Pertama kali tak ini kak yang belajar kan awal-awal itu semester 2 ya dasar-dasar. Minat tak itu ke arah Ya. mana sebelumnya kak? Yang kayak ke perkembangan kak, ke sosial, politik atau bagaimana kak? Ada nih di situ minat tak ke arah mana atau bagaimana? Kalau dari maba itu saya memang sudah awalnya memang. Jadi sebelum saya masuk, saya sempat searching apa-apa saja yang berada dalam ranah psikologi. Nah, ternyata psikologi itu ada juga ini klinis. Jadi dari awal memang saya tertarik dengan psikologi klinis. Kayak Nah, karena ini Kak, kita break akan berbicara tentang hasil penelitian tak. Jadi langsung nih saya melangkah di Kak. Apakah oh memang ya, ini ada sangkut pautnya ini kesukaan tak dengan klinis dengan tema penelitian tak? Apakah pet attachment dengan well-being ya Kak? ya. Jadi sebenarnya kan kesejahteraan juga itu masuk dalam ranah-ranah klinis juga kan, kalau mau dibilang kesejahteraan psikologi itu kan masuk dalam ranah kesehatan mental juga gitu. Jadi akhirnya saya buat penelitian masih menyangkut tentang klinis dan sosial lah kalau bisa dibilang. Nah, dalam penelitian tak ini, attachment tak itu mengarah ke hewan apa itu Kak? Ini saya bicaranya hewan atau binatang Kak? Sopannya mana? eh Hewan saja kali, hewan. Hewan. Iya, Itu hewan apa yang kita teliti di situ sebenarnya? Kelekatan apa? saya lebih spesifik ke apa, terhadap kucing. Cuman sebenarnya banyak juga penelitian yang membahas tentang kelekatan terhadap hewan lain. Cuman saya lebih spesifik ke kucing. Oh, ini kita pilih tema tak kucing ini Kak, karena kita memang pelihara kucing atau punya apa ini alasan tak? Adakah eh, latar belakang sebelumnya atau kasus yang terjadi sampai tak angkat kini? Oh ya betul. Jadi sebenarnya memang saya juga pecinta kucing ya. Jadi kan salah satu alasan mengapa kita meneliti atau mengambil permasalahan dalam penelitian itu karena lingkungan terdekat tuh misalnya begitu. Pasti karena permasalahan-permasalahan yang diangkat itu berasal dari lingkungan kita terdekat. Nah, makanya saya sebagai pecinta kucing, punya kucing juga, akhirnya memilih penelitian seperti itu. Karena saya juga uh, punya punya kucing. Oh, jadi pelihara memang maki dulu kucing, kita alami memang ini, baru kita angkat jadi tema tak? Bagaimana Kak? Nah, betul ya, betul. Seperti itu. Kenapa kucing Kak? Kenapa bukan binatang lain begitu? Ya, bagaimana ya? Mungkin boleh, kalau saya bercerita sih, sebenarnya kalau saya lebih memilih kucing, eh, karena kan kucing mungkin salah satu hewan yang tidak najis kan, hewan yang lucu, tingkah lakunya lucu, eh, apa, mukanya lucu, nakal. Mungkin itu yang buat saya lebih tertarik ke kucing. Sebenarnya sih banyak juga, banyak peliharaan, cuman yang lebih dekat dengan saya itu kucing. Saya juga ada burung, ada juga keledai, apa ya, ikan ikan dan lain-lain.
Cuma yang paling dekat dengan saya itu kucing. Jadi sekarang peliharaan Kak selain kucing apa saja, Kak? Ini tadi ada agak glider, ada burung, ikan, apa lagi ya? Itu mungkin sebenarnya juga saya mau pelihara apa reptil, cuman tidak ada izin. Mau pelihara ular, buaya, tidak ada izin. Semoga segera tercapai ya, Kak, peliharaannya semua. Eh, eh, Kalau bicara Ki tentang penelitian ini, berarti perlu Ki juga variabel-variabel yang mendukung ini penelitian tak, Kak. Jadi pertama kali tak ketemu ini variabel di mana Kak? Apakah dari Ki penelitian-penelitian luar negeri atau di Indonesia ada nih ternyata yang meneliti hal serupa? Oh ya, jadi sebenarnya kan sebenarnya kenapa saya meneliti ini karena saya mengalami seperti itu. Jadi alasan pertama saya meneliti ini karena kenapa ya? Kenapa kalau saya kalau saya dengan kucing saya itu kenapa saya bisa lebih tenang? Kenapa saya bisa lebih nyaman dibanding kalau tidak sama kucing gitu. Jadi awalnya saya iseng sudah skripsi kemudian ajukan judul, iseng saja ajukan judul. Oke, store judul. Setelah itu dibaca ini, oh ternyata dapat support dan disuruh lanjutkan oleh pembimbing suka. Akhirnya saya pilih ini. Kalau untuk variabelnya, eh, ya begitu saya rasakan sendiri bagaimana eh, hanya seekor kucing yang bisa mempengaruhi kesejahteraan saya gitu. Apa? Bagaimana saya bisa bahagia hanya karena kucing. Itu yang saya rasakan sebenarnya dan menjadi alasan Oh, kenapa jadi saya ada feedback di Kak, iya ada feedback dari peliharaan tak itu. ya bisa dibilang Eh, apa ya, social action story juga lah. Eh, kita ke dia juga kita penuhi kesejahteraannya, dia juga penuhi kesejahteraan kita gitu. Oke. Terus Kak, pernah Kak ini dengar, ada juga ini kan ada beberapa yang masuk pertanyaan-pertanyaan lucu tuh Kak. Eh, Iya. ada enggak, ada yang bilang, orang itu yang pelihara kucing, sebenarnya orang yang kesepian. Ada Oh tidak yang ya, kita baca atau dari hasil penelitian tak membenarkan itu? Atau ternyata keliru gitu pernyataan? sebenarnya bukan alasannya bukan orang yang melihara kucing adalah orang yang kesepian, cuman karena dia kesepian makanya dia pelihara kucing gitu mungkin. Jadi mungkin karena dia merasa kesepian dan dia butuh teman, nah, akhirnya dia memutuskan untuk pelihara kucing bukan karena memelihara kucing karena kesepian, karena di Jadi karena dia Jepang kesepiannya, ya maka dia karena butuh teman. nah itu untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk meningkatkan rasa eh, percaya diri, kebahagiaannya, dia akhirnya mengadopsi. Dan eh, Kaniza kayaknya jaringan tak deh. hah? Jaringan tak tadi terpotong Ki yang bilang karena dia merasa kesepian, merasa kesejahteraannya rendah, maka dia pelihara kucing. Sampai situ tadi Kak, baru terputus Ki. Terputus lagi nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kita tunggu dulu jaringannya Kak Nizar. Aduh, aduh, Kak Nizar keluar. Coba kita undang lagi ya. Semoga dia bergabung lagi. Oh, belum. Iya. Mana ya? Kita panggil dulu. Sebenarnya terima. Silahkan bergabung.
Kita panggil dulu Kanizar. Sorry, biar ngantuk ya. Kak, tadi toh Kak, penyampaian tak sebelum terputus itu Ya, kalau orang itu merasa ki dulu kesepian, merasa ki kesejahteraannya rendah, baru ki ya. dia memilih untuk pelihara kucing biar ada temannya Ya, gitu Kak. Sampai situ sebenarnya tadi sih begitu. terputus. Bukan kan kan tadi katanya kan kan tadi katanya pelihara kucing karena kesepian kan ada pernyataan seperti itu. Dia pelihara kucing kesepian. Tapi Hah, eh, saya saya anggap itu dia apa? Dia akhirnya memutuskan dia dia akhirnya memutuskan untuk terbalik. pelihara kucing karena dia ingin menghilangkan rasa kesepiannya. Ada penelitian tentang apa ya? Ya, kesepian eh, eh, di Jepang ada keluarga yang kesepian dia tidak punya anak, jadi dia merasa pasangan suami istri ini merasa dia kenapa ya kita tidak bisa punya anak, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi kucing. Jadi dia menganggap kucingnya sebagai anaknya di rumah gitu. Itu karena dia mengaku merasa kesepian dengan kondisi di rumahnya hanya berdua dengan istrinya, berdua dengan suaminya. Dan akhirnya mereka putuskan untuk mengadopsi seekor kucing gitu. Baik. Kenapa adik Kak dia memilihnya mengadopsi kucing bukan mengadopsi anak atau mungkin memang Ya, angka kelahiran di Jepang yang rendah? salah satu alasan juga seperti itu. Mungkin karena di Jepang ya seperti tadi masih kurang mungkin ya. Dia alasannya memilih kucing itu karena dia merasa kucing, dia percaya sepenuhnya ke kucing itu, dan sebaliknya begitu, kucing pun merasa percaya ke pasangan ini. Jadi sudah ada apa hubungan antara kucingnya dengan dia, dan akhirnya dia dia mengaku kesepiannya sudah hilang ketika dia sudah adopsi gitu guys. Eh, Kak, mau Kak tanya lagi. Kalau bicara kita tadi ini kan mulai maki juga pertanyakan Ya, singgung ki jurnal-jurnal di luar negeri Jepang begitu. Sebenarnya ini tentang kelekatan pet attachment ini itu banyak nih diteliti di Indonesia atau masih kurang atau ya, lebih berkembang kalau ki memang di luar penelitian negeri. seperti ini masih bisa dihitung dengan jari kalau di Indonesia. Mungkin sudah beberapa yang saya telusuri, ya sekitar 5 atau 7 lah yang yang menyinggung tentang hubungannya antara interaksi manusia dengan hewan ya. Bukan dengan kucing tapi dengan hewan. Ya, ada juga yang menghubungkan dengan eh, anjing. Maaf, dengan itu ya, apa? Seekor anjing dan hewan lainnya. Cuman kalau di Indonesia begitu saya bilang masih kurang karena mungkin masih banyak yang belum mengetahui manfaat manfaat hewan gitu, manfaat kucing atau anjing. Ya, tunggu sebentar nih Kak, sebentar. Eh, Mungkin juga toh Kak di luar negeri orang yang memang banyak angkat ki jadi buku atau film itu tentang kedekatannya manusia dengan anjing bukan sama Oh kucing. iya, sebenarnya untuk figur anjing dan kucing itu eh, ada beberapa yang membedakan. Jadi anjing itu dianggap sebagai pelindung,
kalau figur anjing, manusia dengan anjing itu dianggap sebagai pelindung atau penjaga untuk pemiliknya. Kalau kucing dianggap sebagai aksesoris atau dianggap sebagai teman gitu. Banyak yang menganggap sebagai keluarga, anjing pun begitu dianggap sebagai keluarga. Cuman kebanyakan orang untuk anjing menganggap sebagai sebagai pelindung, di pelindung di rumah. Kan kalau kucing kan sebagai aksesoris di rumah mungkin gitu. Maaf sih dari gitu atau dari sini. Ya kedengaran cuman Kedengaran suaraku, Kak? Em, Kak, begini Kak, kalau misalnya toh mau Kak singgung ada, bukan singgung sih, ada saya pernah dengar kalau salah satu suku di Indonesia itu, dia tuh dengan tega ji makan ki binatang peliharaannya, hewan peliharaannya gitu. Apakah ada yang pernah diteliti tentang itu Kak? Siapa tahu dari yang kita baca, ada pi, dan bisa jadi saran untuk teman-teman yang mau meneliti tema serupa. Kan Nizar Jeljar. Ya, kedengaran pertanyaanku, Kak? Tidak ya? Ah, Kak Nizar, bagus menjadikan tak? Oke. Kak, bagus, Wi. Oh, kulang pertanyaanku, Kakak. Apa? Cek cek. Iya, Kulang pertanyaanku, enggak. iya Enggak tidak. sampai tadi di kita. Oke. Bicara bicara kita tentang anjing toh. Terus ada temanku dari salah satu suku di Indonesia. Dia tuh pernah cerita, Kak, kalau tetangganya Iya. pelihara anjing. Darinya itu kecil anjing, dia pelihara. Besar, namakan gitu anjingnya. Bagaimana itu Kak? Adakah yang sudah teliti itu, pernah kita dengar itu, atau yang mana? Bagaimana ya? Dia rawat terus Tapi ada dirawat tuh Kak, terus pasti pernah kita dengar akhirnya juga. dimakan. Nah, ya Iya, mungkin beda beda konsep nih mungkin tuh ya. Mungkin karena niat awalnya kan mungkin memang seperti itu, karena bukan karena ingin oh iya. mendapat manfaat atau mendapat eh, timbal balik dari eh, memelihara itu. Karena aneh, Tapi sejauh yang kita tahu Kak, yang kita baca Kak, ada yang pernah meneliti tentang itu. ya Siapa tahu belum ada kita baca, dan teman-teman di sini ada yang mau meneliti tentang kalau itu, sejauh tema ini sih itu, kan unik. saya belum pernah dapat penelitian serupa semacam itu karena ya agak juga sih kedengarannya kalau dipelihara terus. Ya pernah sih kalau Tapi pernah kita dengar tuh Kak. ya semoga tidak ada lagi hal. Mungkin karena memang di sukunya eh, ya orang apa tadi di suku apa tadi? Ya budaya mungkin. Mungkin begitu budaya di Betul. sukunya. Hal biasa aja mungkin dia. Eh, terus Kak, oh ini agak berantakan mungkin pertanyaanku ini. Eh, ada tidak Kak, pernah kita baca atau ada dalam hasil penelitian tak yang kayak durasi waktu berapa lama ki orang pelihara kucing, Sebenarnya gitu? Dan apa alasan terlamanya orang bisa pelihara kucing? Kan biasa ada orang Kak pelihara kucing yang 1 2 bulan ji mati mi kucingnya atau bagaimana, nak kasih mi orang atau bagaimana? Aduh, jaringannya Kakak Nizar.
Oh ya, saya Halo dengar ya juga Kak, pertanyaan. sampai mana tadi kita dengar? Oke, aduh, ampun aku. Sabar, sabar. Karena cuaca ya guys. Terima kasih telah bertahan walau cuaca ini dan jaringannya Kak Nizar. Mungkin mau keluar dulu Kak Nizar kayak tadi lagi atau bagaimana ya? Iya, betul sekali dia keluar lagi. Mari kita undang. Kita invite dulu ya, teman-teman. Undang. Oke. Halo kakak-kakak semua, teman-teman semua. Oke. Halo, aduh, sorry, sorry. Jaringan juga ya. Enggak. Jaringan suaraku. Iya kak, kedengaran. Oke, bagaimana tadi? Pertanyaannya, coba ulang. Ada tidak Kak di dalam hasil penelitian Tak atau pernah kita baca mengenai Hmm. durasi berapa lama orang pelihara binatang, maksudnya terutama kucing lah gitu. Karena kan ada biasa orang yang kayak ikut-ikutan ji musiman ji paling lama itu berapa Oh, lama Kak? Apakah bertahun-tahun? Terus yang paling lama kita tahu itu apa alasannya? Apa alasan dibalik dia bisa bertahan selama itu? oke. Kan penelitian saya ini judulnya. Allahu Akbar. Ya Allah, tolonglah jaringan ini. Enizar masih putus-putus, Ki. Oke, belum kedengaran, Kakak. Kanizar, minta maaf. Bisa kita ulang dulu. Tunggu, kayaknya jaringannya ngadat-ngadat. Di sini masih berputar-putar. Cung, cung, cung. Oke, sambil tunggu jaringannya Kak Nizar, saya menyapa kakak-kakak. Terima kasih yang telah bergabung. Bismillah, bagus jaringannya. Ada pertanyaan yang masuk. Ais, cek cek. Oke, Kak. Masuk mi? Oke. Iya, Oke, langsung mi saya jawab berarti. iya. Oke, jadi kan itu tadi saya bilang saya menyinggung di sini kan kelekatan dengan pet attachment, kelekatan dengan hewan peliharaan. Minimalnya ya teorinya kelekatan itu bisa dikatakan lekat minimal 6 bulan. Oke, ini kan teorinya nih pet attachment berdasarkan dia juga teori kelekatan secara umum. Jadi jadi bisa diukur kelekatan itu minimal dia sudah adopsi selama 6 bulan, guys. Jadi subjek penelitian saya kemarin itu minimal dia telah adopsi selama 6 bulan. Karena kalau sudah 6 bulan artinya mereka sudah punya kelekatan atau ikatan, gitu guys. Menurut saya, untuk bisa dikatakan lekat minimal 6 bulan.
Itu paling pendeknya. Kalau paling lamanya ada yang kayak puluhan tahun ke apa? Ada kita Ya, dapat itu atau bagaimana? ada sampai bahkan sampai ya bahkan sampai mati. Mati sih ada yang begitu. Iya, ada tuh filmnya Dika, tapi anjing tuh Iya. Kak, yang dia tetap tumbuhin. Heeh. Heeh. Dari yang kita baca Kak, kalau faktanya di lapangan begini, yang kita baca, yang kita teliti, itu alasan paling kuatnya orang bisa bertahan lama memelihara binatang itu apa Kak? Ya, kalau menurut saya karena mungkin ada feedback. Artinya selection story. Tidak mungkin kita melanjutkan suatu hubungan kalau itu akan merugikan kita. Jadi Aduh, jadi baik baik baik. sama hubungan percintaan toh Iya iya, aduh tidak aduh. bakal kita lanjut Sedih saya hubungan sedih yang sedih. merugikan. Jadi menurutku sama-sama menguntungkan sehingga itu bisa berjalan lama gitu. Eh, terus ada lagi pertanyaan anonim ini Kak. Eh, ada tidak yang kita baca penelitian atau dari yang kita dapat hasil Kak tentang orang pelihara kucing dengan alasan itu binatang kesayangannya Rasulullah. Ya, ada juga yang seperti itu karena di komunitas-komunitas yang di Makassar saja di Makassar itu kebanyakan orang-orang yang memang orang Muslim yang apa ya, tampilannya kayak yang ustadz-ustadz begitu banyak yang begitu. Karena memang sih kalau eh, dilihat dari zaman Nabi memang kan dia memelihara kucing gitu ya. Jadi ada juga alasan yang seperti itu karena dia mungkin sunnah ya sunnah dari Ada juga merasa itu. dari Muhammad. Ada juga yang seperti itu sih alasannya. Eh, terus Kak, bagaimana pendapat Kak tentang sekarang kan banyak itu di sosmed maret nih orang yang eh, siksa hewan, kayak entah cari sensasi atau apa. Sebenarnya itu Kak penyakit, termasuk penyakit itu atau bagaimana? Ya kalau tentang itu sih miris juga sih kalau kita lihat apalagi contoh kayak saya pribadi sih kalau lihat berita-berita tentang penyiksaan hewan, penyiksaan kucing, ya kayak emosi kali gitu lihat sih bilang, kenapa ada orang yang seperti ini? Mana eh, mana jiwa manusiamu lah setega itu bisa ya mungkin karena gangguan juga kali ya. Jadi ya iya betul karena apalagi kalau itu sampai ke teman-teman komunitas atau ke teman-teman yang pecinta itu memang dihujat sih. Dihujat habis-habisan itu orang dicari bahkan sekarang bisa dipidanakan sekarang. Jadi kalau ada kasus seperti itu dan ada yang urus gitu lah kalau misalnya penyiksaan kucing itu gitu kita para cat lover itu langsung turun tangan untuk datangi rumahnya dan itu bisa di ya gitu kemarin ada kasus seperti itu Tapi pernah terjadi tuh Kak, ada yang banyak ditindak pidanakan banyak nih. ada di Makassar cuman bukan dipidana ya mungkin untuk ada efek jerah lah begitu biar dia tidak mengulangi itu Iya. apalagi ya Terus kenapa Kak? ada lagi apa Oh, saya kira masih bicara Ki. Oke. dan Untuk teman-teman yang sudah 10 juta nih nonton, yang mau bertanya silakan tulis nih di Anda tanya kolom komentar. Sementara saya tanya akan satu hal cari yang siapa tahu bertanya di nih akhir masih ada waktu
barangkali ada yang bilang apakah manfaatnya itu, kenapakah ini itu. Silahkan teman-teman biar dijawab sama Kak Ai. Atau Oke. mungkin Kak, jadi apa? selama meneliti tentang bad attachment, apa saja kendala Kak? Kalau untuk kendala sih mungkin referensi dalam negeri. Ya, gitu karena menurutku selama penelitian itu susah translate jurnalnya karena masih kurang di Indonesia, jadi kebanyakan harus lihat dari referensi luar gitu, dan kemampuanku untuk translate ya masih kurang lah, jadi harus harus eh, translate pakai Google gitu. Itu yang menurutku kendala karena masih kurang di dalam negeri. Nah, ini ada pertanyaan Aksan, apa awal mulanya Kak tertarik dengan kucing? Nah, bisa langsung dijawab berarti di. Boleh Kak, saya mau bacakan tapi kita lombai Kak. Boleh, boleh langsung. Jadi kalau saya dari kecil saya suka dengan apa? Saya suka dengan kucing dari kecil. Bukan kucing, hewan. Jadi serangga, kecoa, apa lain tikus apa itu kayak saya suka gitu. Iya, serius dari kecil. Jadi saya berani pegang itu dan lain-lain. Nah, terus masuk usia remaja itu saya sudah mulai tertarik. Kan awal-awalnya kucing-kucing Persia kan belum belum banyak yang tahu, itu masih kucing kampung. Nah, setelah saya tahu, oh ada yang kucing seperti itu, nah, saya coba untuk di situ saya mulai coba adopsi kucing apa? Kucing ras ya. Tapi sebenarnya ada juga sudah ada kucing domestik juga di rumah. Cuman kan apa ya, tidak di dalam rumah, cuman di lingkungan sekitar. Ya, itu saya Di mulai suka. halaman J. Iya. Jadi bukan karena tren ya, kalau dari saya bukan karena saya suka, bukan karena tren gitu. Jadi karena memang dari kecil saya suka sama hewan, dari ular, Oke. yes, suka tangkap ular, tikus, kecoa dan lain-lain. Dari segala macam itu hewan yang kita suka itu kemarin-kemarin Kak, ini bersangkutan sama pertanyaannya Kak Dedi. Kenapa mesti kucing Kak? Dari banyaknya itu binatang yang kemarin-kemarin. Menurut saya kenapa kucing, karena eh, bisa dengan mudah lebih mudah kita berinteraksi dengan kucing dibanding dengan hewan lain. Sebenarnya anjing juga kemarin saya mau adopsi, cuman ya kita sebagai, ya maaf ya, kita kan eh, Muslim, jadi orang rumah tidak setuju kalau anjing. Tapi saya mau sekali Bercita-cita pelihara anjing. mau sekali pelihara anjing. Cuman karena orang rumah tidak izinkan, jadi akhirnya disepakati untuk kucing saja, karena selain itu aman, kan tidak najis. Nah, itu alasannya kenapa harus kucing. Kalau teman-teman mau teliti ya dengan hewan lain, bisa juga sudah banyak kalau di luar negeri. Silakan teman-teman cari penelitian luar negeri, sudah banyak kalau tentang interaksi manusia dengan hewan. Bukan cuma kucing, anjing, sugar glider, ular, dan lain-lain. Bahkan sudah ada. Kalau di Indonesia belum, masih kurang. Masih hitungan jari Kakak. Iya, mungkin karena masih minim informasi, dan ya harapan kita setelah ini mungkin sudah banyak yang tertarik tentang Untuk pentingnya meneliti hubungan antara manusia dengan hewan. Gitu. hewan apapun itu. Karena
eh, Ya, eh, dari tak iseng-iseng yang tadi kita bilang, iseng-iseng kasih ya. masuk ini judul, hasilnya sampai dapat maki hasil berapa lama itu Kak durasi tak? Berapa lama ya? 1 semester kalau saya kerja. Ya, 1 semester. Wah, lumayan cepat kalau di psikologi 1 semester dik. Ya, skripsi 1 semester saya selesaikan. Cuman kuliah sih ya lama juga. Skripsiku yang Ah, alhamdulillah, maksudnya dimudahkan. Alhamdulillah. Iya. Coba tahu Tingkat. teman-teman yang mau cepat-cepat dan tertarik dengan tema serupa, ada? Iya, itu juga dari dukungan dari teman-teman, dukungan dari Kak Fai, Kak Dedi, sehingga buat Asik, saya lebih disebut semua termotivasi. namanya kanda-kanda. Oke Kak, ini toh Kak, biasanya orang kalau kerja skripsi kan ada di titik yang malas atau menunda karena beda dengan kalau kayak kuliah yang ada jadwal-jadwal tertentu Kak begitu ya. Kalau skripsi kan efisien begitu, bisa ngaret-ngaret. Nah, apa dukungan tak yang motivasi untuk terus kerja ini skripsi tak sekalipun ada di titik malas? Ya, kalau saya pribadi yang mendorong saya karena kebanyakan sih dari reinforcement negatif. Kalau saya yang saya terima itu rata-rata reinforcement negatif, artinya penguat yang berbentuk negatif begitu. Jadi saya lihat teman-teman saya sudah selesai, temanku saya juga harus juga selesai. Teman-teman sudah banyak yang sudah banyak yang lulus, saya juga harus lebih giat gitu kalau saya. Jadi saya tidak down melihat atau tidak iri melihat teman-temanku selesai duluan, tapi saya coba untuk lebih termotivasi lagi dengan mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena orang tua juga, kasihan orang tua lama, Bertanya terus. terlalu lama. Orang tua bertanya terus. Oke, Iya. ini ada Isan. Tanya Kak, kenapa nih? Silahkan bertanya Isan. Nanti dibacakan juga pertanyaannya. Oke Kak, karena ini penelitian sebenarnya sudah banyak nih di luar negeri. Apakah variabel yang satunya apa? Well-being ya? Well-being ya betul. Well-being. Menurut tak saran untuk yang mau meneliti tentang pet assessment juga apa gitu Kak? Kalau untuk di Indonesia atau adik-adik lain di psikologi karena kemarin banyak yang bertanya bilang Kak Nizar ternyata attachment gitu. Kalau untuk kelekatan pet, kelekatan peliharaan itu mungkin bisa di banyak sih kalau variabel-variabel psikologinya, misalnya kualitas hidupnya pemiliknya, atau bagaimana kesejahteraan psikologisnya, kesejahteraan eh, secara fisik dan kesejahteraan mentalnya. Cuman terkadang kita masih kurang informasi, makanya tidak ada yang tertarik dengan itu. Sebenarnya banyak sih kalau mau, kalau untuk variabel-variabel mungkin bisa kualitas hidup lah, paling paling dekat lah dengan kita itu mungkin di kualitas hidupnya. Bagaimana kualitas hidupnya, kan saya kesejahteraannya. Nah, teman-teman bisa coba bagaimana dengan kualitas hidupnya. Eh, ini kalau kita dekat dengan peliharaan gitu, atau bagaimana Jadi kalau untuk kesehatan mentalnya. Banyak sih sebenarnya. jadi kalau untuk teman-teman di psikologi, adik-adiknya Kak Nizar meneliti tentang serupa, boleh menghubungi Kak Nizar. Karena kan biasa Kak ada di titik yang kayak, ih butuh kita teman cerita yang tahu juga ini tentang apa yang mau diteliti. Ya, iya sih, karena kalau kalau penelitian eh, mungkin bisa teman-teman lakukan kayak misalnya terapi terapi atau eksperimen kalau mau meneliti serupa kan.
dengan peliharaan. Misalnya apa ya? Oh ya, ada penelitiannya yang mengenai ternyata kucing bisa eh, membantu anak autis gitu misalnya. Jadi teman-teman bisa coba, bisa replikasi mungkin jurnal penelitiannya dan terapkan ke anak-anak autis gitu. Di Amerika itu penelitiannya. Jadi kan anak autis kan susah berinteraksi, tapi ketika diikutkan dalam penelitian itu dan di dalam ruangan itu banyak kucing-kucing yang berkeliaran, nah, anak-anak dengan keterbatasan autis itu dia lebih berinteraksi dengan para kucing-kucing. Gitu penelitiannya. Mungkin teman-teman bisa mencoba hal serupa. Itu Kak, yang meneliti itu di luar negeri atau di Indonesia? Di luar negeri, di luar negeri. Oh, Iya. berarti ada peluang untuk teman-teman yang di Indonesia meneliti hal serupa. Karena sejauh ini yang saya sebut juga tentang anak autis itu terapinya sama lumba-lumba. Ya, ada juga dengan lumba-lumba. Jadi sesuatu yang baru ini untuk teman-teman yang mau meneliti hal serupa. Kalau di luar negeri, nah, sembarang penelitiannya, sembarang dia teliti lah. Dan kita memang masih kurang referensi untuk itu. Kalau di luar negeri, menurut saya sudah mencoba banyak hal baru. Kita di Indonesia masih minim dengan info-info seperti itu. Masih rendah Terus, juga memang penelitian-penelitian yang dilakukan. bahkan kalau ini saya buka sedikit referensi. Oh ya, Asik. bahkan katanya kalau bahkan di luar negeri sudah teliti bahwa dengkurannya itu kucing bisa meredakan nyeri apa bisa menyembuhkan sakit tulang dan otot. Tahu gitu dengkurnya kalau kucing mendengkur. Ada yang Iya, iya. kayak ngorok gitu. Nah, bahkan di luar negeri sudah teliti itu karena katanya getarannya yang membuat itu bisa getaran dengkurannya itu yang bisa membuat menyembuhkan penyakit apa otot kayak tulang gitu. Itu Ada sedikit tuh maksudnya yang gelombang-gelombang suara itu gitu. ya suara dengkurannya. Kalau di luar negeri sudah banyak nih banyak nih yang itu yang teliti. Terus ada lagi mungkin ini untuk teman-teman laki-laki katanya kalau di luar negeri nah ini penelitiannya dilakukan di luar negeri. Nah, kucing itu bisa membantu percintaan katanya begitu. Kenapa teman Ya. laki-laki nih kita soroti Kak? Oke, karena ternyata beda dari hasil penelitiannya itu tuh 90% wanita itu eh, dia lebih suka sama cowok yang pelihara kucing. Penelitiannya. Ya jadi teman-teman kalau mau percintaannya berjalan mulus, ya mungkin bisa dicoba seperti itu. Ya mungkin Tapi sangat Kak Nizar banyak mengalami kalau hal serupa? Enggak. mengalami sih banyak nih juga pasti yang begitu nanti kayak katanya tapi kan ini ada juga yang teliti katanya bilang tapi kalau cowok yang pelihara kucing itu katanya setia karena kucingnya saya dijaga apalagi doinya gitu. Waduh. Banyak sih kalau Oke, tapi itu masih di luar. banyak ini saran-saran dari Kak Nizar yang mau mengembangkan penelitian Ya. dengan tema yang sama, guys. Oke, Kak, masih ada yang mau kita sampaikan tentang saran-saran untuk teman-teman semua atau bagaimana? Kalau saya yang kalau teman-teman memang tertarik dengan ini atau memang silakan di searching saja karena beberapa orang memang menganggap kayaknya tidak penting, tapi menurutku sangat penting karena karena
dengan cara sederhana Ji, kita bisa terhindar dari stres, dari tekanan mental dengan cara-cara sederhana Ji, yaitu pelihara kucing gitu. Ternyata ada hal yang mudah Ji gitu, Ya yang tidak betul. harus jadi usul. Hmm, ada hal yang Terus Kak, apa harapan harapan tak tentang mengenai penelitian tak ini eh, berapa ya 10 tahun ke depan? ya, harapanku lebih banyak lagi yang peduli mengenai bagaimana pentingnya interaksi antara hewan dengan manusia. Karena menurutku, katanya orang bilang, apa itu kau hobimu ini, habiskan uang ji ini ji ini ji ini ji ini kan rata-rata kan seperti itu bilang. Tapi menurut kita bilang, oh tidak apa-apa ji, saya juga bahagia ji kalau kucingku sehat apa dan lain-lain, saya juga bahagia ji. Artinya ada ji feedbacknya. Dia juga tidak merugikan ji, walaupun kita keluar banyak untuk dia, tapi dia juga membantu kita eh, untuk lebih sehat secara mental gitu. Harapan tuh ya Saya juga pernah banyaknya tanya begitu ya tertarik Kak sih. untuk orang yang pelihara kucing karena kan biaya kucing juga tidak murah toh Kak. Ya, kalau dia di biaya sih juga ya lumayan sih kalau, tapi ya apa boleh buat, kita juga untuk kesejahteraannya mereka kita alhamdulillah juga berkorban demi kesejahteraan kita juga. Jadi timbal balik lah dari itu semua. Insya Allah ada rezekinya juga toh, Setiap karena makhluk hidup kapan ada rezekinya di Kak. iya ada juga rezeki. Eh, kalau boleh tahu Kak, dana Kak ini kok untuk kucing Kak, satu kucing per bulan kira-kira berapa? Apa? Dana yang kita keluar untuk kucing Kak, satu bulan kira-kira berapa? Ya berapa? Sekarang kalau sekarang makan ya hampir kurang lebih 1 juta lah kalau untuk makanannya. Satu Tergantung kucing? jumlah berapa banyak kucingnya juga sih sebenarnya. Sekarang 9, agak lumayan. Karena banyak yang makan juga jadi agak lumayan. Yang jelas kan kalau teman-teman memang mengadopsi jangan asal ikut tren, cuman teman-teman juga harus rela mengorbankan finansial, mengorbankan waktunya. Ada lagi pertanyaan ini Kak. Apa makna yang kita dapat dari hasil penelitian tak sendiri untuk kita sendiri? Apa? Coba lagi. Apa makna yang kita dapat dari hasil penelitian tak untuk diri tak? Maknanya ternyata kucing banyak manfaatnya. Bisa meningkatkan kesejahteraan secara psikologis, kesejahteraan secara fisik, begitu. Apa lagi itu mungkin kalau dari segi manfaat kan tadi sudah yang saya ceritakan sedikit. Ternyata banyak manfaatnya. Cuman orang masih mungkin masih kurang tahu tentang itu. Oke deh. Teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau bertanya pertanyaan terakhir untuk Kak Blitar. Ada tidak pesan yang mau kita sampaikan sebelum kita akhiri obrolan ini? Harapan saya mau sampaikan Pesan. kepada teman. Oh boleh, Apa? harapan boleh. Pesan, Ya, tapi kalau dalam bentuk harapan boleh Kakak. pesan saya teman-teman yang punya peliharaan dirawat yang baik, jangan diterlantarkan, jangan karena ikut tren, tapi dirawat dengan sepenuh hati, rela berkorban dan tabah. Itu ya. Kalau memang kita suka, memang kita mau, jangan diterlantarkan.
Terkhusus kalau untuk kucing, jangan dibeda-bedakan juga ras ras kucingnya. Jangan jangan lebih memilih yang kucing ras dibanding kucing domestik. Menurut saya sama aja lah semua. Anggap semua kucing itu sama. Tidak ada perbedaan ras. Karena ada juga beberapa orang yang sukanya dia di kucing ras karena lucu panjang bulunya. Tapi kalau kucing kampung dia tidak mau, tidak suka. Menurutku seperti itu. Nah, Ternyata terus hal jangan seperti juga, itu yang Kak Nizar jadikan bahan risih, Di. iya, jangan juga, jangan juga eh, karena bahaya juga kalau kita menyiksa apa hewan, bisa masuk neraka. Itu itu tadi pesannya Kak Nizar untuk teman-teman semua. Terima kasih Kak Nizar sudah mau diganggu, diajak ngobrol malam ini. Kalau meneliti lagi Kak, mau lagi diwawancarai di. Iya mungkin Oke, mungkin masih kurang kalau teman-teman masih ada yang mungkin yang mau ditanyakan mungkin bisa jalur pribadi lah karena mungkin kita asik. terbatas waktu kalau di live IG. Kontaknya ada di bawah. Open banget Kak. Asik, asik. Open banget Kak Nizar. Jadi untuk teman-teman yang mau meneliti atau tertarik, silakan hubungi Kak Nizar karena Kak Nizar bersedia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Kak Nizar untuk waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten break dan konten Cia yang lainnya. See you. Kak Nizar tunggu. Selfie dulu, selfie dulu. Disuruh selfie. Bagaimana gaya Kak begitu? Begitu. Aduh, bagaimana aku? Sudah nih. Satu, belum. Ulang. Satu, dua. Belum ketawa Kak. Siap pakai. Oke, bagus jaringan tak? Satu, dua, tiga. Oke deh, makasih Kak Nizar. Sama keluar nih. Makasih teman-teman semua. See you, see you. Dadah. Nih Kak, makasih.